Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan juga tetap semangat ya. Oke, pada pertemuan di minggu keempat ini di mata kuliah kewirausahaan, seperti yang sudah saya jabarkan tadi ya di video sebelumnya, yaitu video yang membahas tentang jawaban atau evaluasi dari 10 benda, 10 barang yang ingin kalian beli apabila kalian punya uang 100 juta rupiah. Baik, saya akan berikan beberapa kesimpulan lebih dalam lagi, yaitu tentang bagaimana memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan apabila ini kaitannya dengan kewirausahaan. Nah, tentu saja tidak ada salahnya apabila 10 benda ini bercampur dengan keinginan ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang membahas tentang 10 benda yang Anda inginkan. Dan rata-rata secara general dari kalian kebanyakan menginginkan membeli barang berupa gadget ya, seperti handphone dan laptop begitu. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan terkait dengan rumah gitu ya, mobil, motor, dan yang kita katakan sebagai kebutuhan dasar untuk era yang sekarang ya, seperti renovasi, ingin beli rumah dan sebagainya. Lalu catatan berikutnya setelah gadget dan keinginan membeli rumah, mobil, dan motor adalah usaha atau investasi. Jadi banyak juga di antara teman-teman yang ingin menabung sebetulnya ya. Ada yang meletakkan di situ membeli saham atau emas atau modal peralatan usaha atau membuat kafe. Nah, oke, berarti di sini sudah ada 3 hal yang berbeda teman-teman ya, yaitu investasi ya, identifikasi tentang kebutuhan investasi, kebutuhan tentang gaya hidup ya, gadget tadi, dan kebutuhan pokok yaitu rumah, sembako misalnya, juga alat transportasi pribadi untuk mobilitas kita bekerja dan juga menimba ilmu ke sekolah gitu misalnya ya. Oke, dari 3 hal ini ya, itu sah-sah saja sih. Tapi yang perlu sekali kita tekankan adalah prioritas urutannya. Kalau sudah 3 hal ini kita identifikasi, kita prioritaskan urutannya, mana dulu yang ingin dibeli gitu ya. Oke, semisal gaya hidup seperti laptop dan gadget, semua hal yang berkaitan dengan gadget ya, bisa laptop, bisa handphone dan sebagainya. Ada juga kamera GoPro begitu ya, ada juga kamera yang berkaitan fotografi, ada juga yang berkaitan dengan hobi. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan gadget sebaiknya saya sarankan kalau kalian pengen cepat-cepat jadi pengusaha gitu ya, itu semua list yang berkaitan untuk menghabiskan 100 juta itu adalah hal-hal yang bersifat produktif. Sisanya renovasi atau misalnya sembako dan sebagainya gitu ya, kecuali mendesak, tidak bisa tanpa membeli sembako dapat duit susah gitu misalnya ya, susah untuk makan sehari-hari, itu prioritas oke, sembako gitu. Tetapi ketika kita masih bisa tanpa 100 juta itu punya tabungan dan masukan, sebaiknya prioritaskan untuk hal-hal yang berkaitan menghasilkan uang lagi gitu ya. Seperti tadi ada yang menuliskan perlengkapan konten kreator gitu. Jadi dia investasikan 50 juta untuk konten kreator dan 50 juta sisanya untuk membangun rumah gitu misalnya ya. Jadi saya sarankan next time kalau ini benar-benar terjadi, kalian diberi kesempatan baik gitu ya sama semesta, misal dapat duit, yang kalian lakukan adalah memprioritaskan kebutuhan untuk bisa menghasilkan uang lagi gitu ya, yang paling banyak difokuskannya ke situ. Baru untuk hal-hal yang berkaitan dengan konsumtif
diprioritaskan berikutnya. Sebetulnya tidak masalah, tapi lebih banyak memang difokuskan ke investasi sebaiknya, karena kesempatan untuk bisa dapat yang baik seperti ini tidak sering dan tidak datang setiap hari ya. Jadi hati-hati sekali setiap ada uang masuk, ada uang yang tipenya sangat mendadak dan banyak jumlahnya, pastikan Anda punya simpanan lebih besar dan itu jadi modal untuk memutar dan menginvestasikan lebih banyak, menghasilkan lagi gitu intinya ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke topik bahasan yang mungkin masih ada kaitannya dengan prioritas kebutuhan dan keinginan. Oh ya, yang terakhir, setelah pada akhirnya kita bisa membuat urutan mana yang lebih dahulu ingin dibeli, yang urgent. Kedua adalah kita harus realistis mengetahui jumlah atau biaya sesungguhnya dari barang-barang tersebut. Ya, ingat yang diberi hanya 100 juta rupiah, gitu ya. Dan tentunya benda yang akan kita beli juga pastikan tidak melebihi dari yang budget kita miliki. Kalau dalam hal kewirausahaan, suatu saat kita dapat modal dan modalnya terbatas ya. Sedangkan barang yang kita inginkan banyak, kita harus menempatkan mana yang saat ini urgent atau emergensi sekali, prioritas yang harus dibeli. Dan pastikan Anda punya pengetahuan tentang product knowledge dari barang itu. Jangan sampai kita membeli barang yang harganya di luar dari budget, akhirnya kita nombok ya misalnya. Seandainya nombok tidak masalah, menambah biaya lagi gitu. Tetapi benar-benar pastikan barang ini adalah barang yang saat ini kita sungguh butuhkan untuk kelangsungan usaha, gitu ya. Nah, waktu kalian membuat list itu ada jawaban yang kira-kira dari 10 benda yang dibeli itu tidak cukup uangnya ya 1 juta. Seperti misal beli sapi gitu, beli mobil, beli rumah, beli sapi gitu ya. 1 juta itu kurang sebetulnya teman-teman ya. Tergantung sih mobilnya yang mana. Tapi kalau udah ngomong mobil itu jelas kalian harus tahu merek apa, harga berapa. Jadi di situ disebutkan ya. Sebenarnya umum sih saya bertanyanya 10 benda, tapi kreasi kalian silakan berimajinasi. Tapi ada yang akhirnya menentukan merek dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang pada akhirnya bisa menentukan merek dan sampai mengetahui harganya, itu pasti ada nilai tersendiri ya, berbeda. Artinya dia punya pengetahuan sejauh mana detail tentang produk atau barang yang dia inginkan dan logika secara realistisnya nyampe enggak dengan duit yang dikasih segitu. Itu ya teman-teman. Jadi ini yang sebenarnya saya ingin latih, saya ingin lihat dari teman-teman semua tentang kemampuan mengetahui detail informasi yang ada di sekitar kita dan mengetahui realistis dan logika bagaimana kalian memutuskan sesuatu. Ya, kedepannya mungkin saya akan banyak kasih kuis-kuis seperti ini juga. Oke, so apa hubungannya dengan tema minggu ini, topik bahasan minggu ini yaitu marketing tips. Marketing tips. Nah, kalian bisa akhirnya menentukan 10 benda. Ya kan, ada gadget, ada hobi ya, yang berkaitan dengan hobi, dan pastinya ada yang menyebutkan salah satu merek atau banyak merek di situ seperti iPhone 12, GoPro dan Asus ROG misalnya. Tiba-tiba ada muncul merek di situ. Nah, awal muncul proses kalian bisa menentukan merek yang ingin kalian beli itu adalah hasil dari sebuah proses pemasaran si pengusaha atau produsen itu sendiri, ya. Jadi namanya punya usaha, tidak mungkin kita berdiam diri ketika sudah pada akhirnya usaha itu jalan. Kita tetap harus berusaha bagaimana agar usaha yang kita miliki terus berkembang, terus sustain atau terus mengalami
peningkatan omset ya. Dan kita juga pasti nggak mau kalau usaha kita hanya sekedarnya ya, apalagi untuk teman-teman yang nanti pada akhirnya bertujuan memang biaya hidup seutuhnya adalah dari usaha. Pasti kalian akan mati-matian memikirkan bagaimana usaha kita berkembang, punya karyawan yang lebih ya, dan juga punya cabang yang lebih dari satu. Kalau bisa buka cabang lagi gitu ya, berkembang lagi, lebih besar lagi gitu ya, omsetnya juga lebih banyak lagi, pembelinya dan pelanggannya juga lebih luas lagi. Itu adalah harapan pada umumnya seorang pengusaha tuh. Nah, satu tombak kunci dari bagaimana mengembangkan usaha adalah menjual produk. Bagaimana pasar akhirnya mengenal dari produk yang kita jual. Satu-satunya cara yang paling dilakukan adalah tips pemasaran atau bagaimana melakukan trik memasarkan produk. Oke. Itulah yang akhirnya menyebabkan ketika kalian ditanya sesuatu, ingin handphone apa, ingin laptop merek apa, ingin mobil merek apa, kalian muncul atau sebutkan satu nama merek. Nah, artinya yang dilakukan oleh si pengusaha ini sudah berhasil memasarkan dan memperkenalkan suatu knowledge atau pengetahuan akan produk kepada calon pelanggan, yaitu Anda, calon pembeli, atau memang pelanggan setia yang ingin akhirnya mengupgrade produk tersebut apabila kalian sudah punya, gitu ya, ingin dinaikkan lagi levelnya, ingin dinaikkan lagi series terbarunya. Nah, itulah salah satu bentuk pemasaran fungsinya ya, mempersuasifkan atau mengajak para calon konsumen untuk aware, sadar, saya jual produk ini loh gitu ya, melalui iklan misalnya kalian lihatnya gitu ya, atau melalui beberapa influencer yang ada di Instagram misalnya. Oke, jadi kita akan masuk ke tema marketing tips. Gimana caranya ketika nanti kita punya usaha, kita juga harus memasarkan produk ini, dan cara bagaimana yang pas untuk memasarkan usaha produk dan jasa atau jasa kita ya, jasa dari usaha kita. Kenapa juga saya terangkan tentang marketing tips minggu ini? Karena tujuan kita adalah bisnis plan ya. Tujuan dari ending tugas akhir mata kuliah KWU adalah membuat bisnis plan. Oke, dan juga mengikuti lomba bisnis plan pada akhirnya nanti. Memang membuatnya sendiri-sendiri per individu, tapi nanti lombanya per kelompok ya, sekitar satu kelompok 3 orang. Nah, hubungannya bisnis plan dengan marketing tips apa? Di dalam bisnis plan nanti ada salah satu bentuk sub, kalau tidak salah, yaitu bagaimana cara memasarkannya. Ya, ada satu rencana planning pemasaran. Sehingga saya mungkin harus sedini mungkin memberikan informasi terkait trik pemasaran yang ada saat ini, yang dilakukan saat ini oleh kebanyakan produsen itu ya. Oke. Sebenarnya yang tips paling mudah atau umum yang dilakukan oleh pengusaha adalah mengenali customer. Kita harus memahami bagaimana seorang pelanggan mempunyai karakter yang khusus. Khusus yang seperti apa? Cara melihat khususnya bagaimana? Tentu saja kita harus punya cukup data, teman-teman. Kita harus jadi seorang yang pandai membaca data dan mendapatkan data. Ya. Sekarang sudah era digital dan sudah ada istilah disebut dengan big data. Big data itu macam-macam. Tidak cuma tentang konsumen ya, ada juga data tentang demografi, data tentang jumlah penduduk itu yang dimaksud ya, ada juga data tentang persebaran penduduk misalnya, atau data tentang penduduk pendatang dan penduduk asli, tentang geografis misalnya. Nah, kalian harus punya akses tentang data kalau kalian ingin mengenali konsumen ya. Setelah kalian akhirnya mendapatkan data, misalnya di Jogja ada mahasiswa itu kurang lebih populasinya
sekian ratus orang. Data itu dapat dari mana, Bu? Gitu ya. Saat ini kalau secara umum kalian bisa melihat dari hasil survei di BPS gitu ya, atau di Bappenas, Bapeda dan sebagainya ya, karena mereka punya akses survei gitu ya. Nah, cara mengenali customer setelah punya data, kita biasanya melakukan sebuah survei juga sebagai pengusaha atau produsen ya. Biasanya kita melakukan sebuah survei kepuasan pelanggan misalnya. Dari situ kita akan mendapatkan sebuah masukan atau beberapa rekomendasi dari pengguna produk gitu ya, tentang ulasan bagaimana produk kita selama ini gitu ya. Nah, itu yang paling gampang kalau ingin mengetahui langsung apa komentar dari konsumen tentang produk yang punya kita yang sudah dipakai. Lalu bagaimana membidik pasar atau konsumen supaya kita mengenali karakter konsumen dan dia mau beli produk kita. Yang pertama, kita harus buat list atau buat daftar. Jenis konsumen seperti apa yang ingin kita kenali. Saya sudah katakan sebelum-sebelumnya, untuk penduduk di Indonesia atau di mana saja itu jenisnya banyak. Ada yang orang tua, muda, anak-anak remaja, atau di bawah lagi ya, anak-anak gitu ya, atau bahkan bayi. Ya, ada wanita, ada laki-laki juga. Nah, ini harus kita buat daftar. Siapa yang ingin kita sasar dan kita kenali betul karakternya. Kalau sudah misalnya laki-laki remaja gitu, lalu karakternya seperti apa laki remaja di Yogyakarta. Nah, kita harus tahu karakternya. Misalnya karakternya paling banyak di daerah Bantul misalnya, populasi terbesarnya laki-laki di Bantul atau di Sleman. Kebanyakan mereka masih sekolah SMP SMA. Kegiatan mereka sehari-hari apa sih selain kuliah, selain sekolah misalnya. Oh, ternyata banyak yang membantu orang tuanya di ladang untuk khusus di daerah ini gitu ya. Artinya kita tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya sehari-hari. Kebiasaan mereka apa? Kita otomatis sudah tahu di situ. Nah, surveinya dari mana? Biasanya tadi sudah saya katakan bisa dari BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, atau dari hasil survei di internet, itu banyak sekali. Itu dari informasi marketing itu sudah banyak sekali info tentang itu ya. Nah, lalu setelah di list, yang dilakukan berikutnya adalah membuat sebuah kesan. Membuat kesan bagaimana? Nah, ini untuk khusus customer yang kita sudah kenal, yang kita sudah jadikan dia pelanggan gitu ya, istilahnya kita sebut dengan pelanggan. Nah, pelanggan kita itu adalah sebuah aset terbesar dari perusahaan. Pelanggan adalah aset terbesar dari perusahaan. Ketika ada seseorang yang membeli dan akhirnya mau membeli lagi, itu sungguh aset luar biasa. Karena untuk bisa dia mau mencoba membeli itu tidak mudah. Jangan pernah kecewakan pelanggan dan cuma berfokus pada yang penting barang saya ada yang beli. Dan jangan pernah tawarkan produk ke pelanggan dengan alasan bahwa barang kita lebih baik dibanding yang lainnya. Gitu ya. Alasan apa Bu yang tepat ya supaya pelanggan mau beli gitu ya. Itu banyak trik sebetulnya. Kalau baik juga yang lain juga bisa lebih baik sebetulnya ya. Alasan yang pas adalah menerangkan tentang mengapa dia harus membeli, mengapa Anda harus memiliki, apa beneficial yang sekiranya cukup berbeda yang dia dapatkan dibanding ketika dia memakai produk yang lain gitu. Bukan karena kualitas ya, bisa aja karena karakter. Dengan Anda memakai ini akan terlihat menampilkan sisi kepribadian Anda sesungguhnya, misalnya menjadi seseorang yang terlihat lebih elegan, karena semua orang mungkin kepingin dengan image seperti itu misalnya. Jadi lakukan sebuah impressions dengan cara sebar atau informasikan terkait dengan product knowledge atau informasi dari produk itu, apa yang kira-kira dampak didapatkan dari konsumen bila dia menggunakan produk tersebut. Begitu ya. Bisa
semakin cerah gitu ya, dan semakin cerah dia punya kulit misalnya, karena dia misalnya produk kecantikan gitu. Oke, lanjut lagi untuk yang ketiga, kita bikin daftar nama. Penting ya, setiap nama konsumen itu penting sekali, data konsumen penting. Yang keempat, jadilah seorang yang pandai memperhatikan. Nah, memperhatikan ini dalam artian kita jadi pendengar yang baik. Apa keluhannya, apa yang diinginkan, dan jangan lupa memuji, tentu saja. Dan kita juga harus bisa membangun sebuah relationship yang baik. Caranya, kita lakukan membership, ya, dan juga kita lakukan sebuah percepatan dalam artian kita cepat-cepat merespon apapun itu datangnya dari pelanggan. Nah, berikutnya adalah mengobservasi pemasaran itu sendiri. Sebenarnya pemasaran yang sudah kita lakukan itu cukup partisipatif atau tidak ya, partisipatif atau berjalan sendiri. Partisipatif artinya dia bisa masuk ke sisi kehidupan dari konsumen atau calon konsumen. Banyak sekali di timeline sosial media ya, yang sebetulnya dia sedang mengiklankan sebuah produk, entah makanan, minuman, atau fashion, atau gadget, tetapi isinya bukan tentang memuji bahwa gadget atau barang yang dia jual itu lebih baik, tidak. Tapi dia menunjukkan satu hal yang berbeda. Seperti membuat post atau bercerita, ya, postingannya mereka itu tentang kehidupan sehari-hari konsumennya. Misalnya memberikan quotes, memberikan masukan, memberikan semangat, atau bahkan memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan kebiasaan dari konsumen itu sendiri. Misalnya aja di Instagramnya Apple ya, di Instagramnya produk Apple, dia banyak lah sedang memfokuskan ke penjualan iPhone yang terbarunya ya, yang seri terbaru saat ini, yang iPhone 12. Itu postingannya terkait dengan movie ya, terkait dengan bagaimana iPhone 12 itu bisa dipakai jadi kamera untuk syuting film, sinematik, spek ya, spesifikasinya seperti sinematik. Jadi bisa membuat film dari pakai handphone iPhone 12. Bahkan bisa untuk eksperimen orang-orang di lab ya, dan untuk fotografi yang tingkatannya lebih canggih lagi. Artinya iPhone sudah mengenal para calon konsumennya ini adalah orang-orang yang benar-benar melek teknologi dan ada di kehidupan untuk eksistensinya mereka itu dengan cara dekat dengan teknologi atau dekat dengan yang namanya movie atau eksistensi, cara-cara untuk mengeksiskan diri gitu ya, fotografi dan sebagainya. Jadi dia banyak menampilkan hasil foto postingannya ya, banyak juga menampilkan bagaimana membuat film dengan handphonenya gitu, atau banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup calon konsumen si iPhone itu sendiri. Jadi kita harus mengobservasi sejauh itu marketing yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak lain atau usaha lain yang mungkin usaha itu setidaknya serupa dengan usaha yang kita miliki. Selanjutnya untuk para konsumen yang memang sudah sering membeli produk kita juga harus berikan beberapa treatment atau perlakuan yang baik kepada konsumen. Ya, perlakuan yang baik itu bukan sekedar bicara yang halus sebenarnya ya, tapi cepat merespon. Konsumen itu butuh direspon sebetulnya. Seperti kalian pada akhirnya nanti akan butuh direspon dan mendapatkan pelayanan yang baik dari para pengajar kalian atau dosen pembimbing kalian ketika nanti skripsi. Ya, jadi konsep marketing sebenarnya sesederhana itu sih. Memberikan sebuah ekspektasi yang
diinginkan dari konsumen. Mereka butuh attention, mereka butuh guidance, butuh pembimbing, butuh untuk selalu didampingi terkait dengan produk. Kenapa pada akhirnya orang yang kalau ngerti merek ya, dia akan cenderung membeli barang yang lebih bermerek dibanding yang tidak, walaupun lebih mahal. Semisal dia memang mampu membeli gitu ya. Kenapa kalau dia mampu dan dia akhirnya memilih yang lebih bermerek? Karena ketika memilih barang bermerek, perlakuannya itu berbeda dengan barang yang tidak bermerek sebenarnya. Perusahaan-perusahaan besar yang mereknya sudah terkenal, dia punya suatu sistem pelayanan yang lebih prima dibanding yang tidak. Dan sistem itu sampai ke kegiatan purna jual, jadi tidak beli lepas, gitu ya. Setelah beli ada problem, dia masih care, masih tetap perhatian ke kita, bahkan dengan sepenuh hati. Masih mendampingi kita apabila ada kerusakan dan sebagainya. Nah, disinilah dimaksud good service. Baik cara menanggapi dan juga cara cepat merespon apa yang harus dilakukan ketika konsumen menginginkan sesuatu untuk segera diselesaikan. Lalu word of mouth, yaitu informasi yang diberikan atau rekomendasi dari orang satu ke orang yang lain ya kalau di era digital. Itu bisa dengan cara menginformasikan lewat lini sosial media kalau sekarang ya. Dengan cara mengulas apa yang kita beli, kita informasikan, kita posting. Nah, otomatis konsumen itu adalah seorang marketer yang tanpa kita minta dan secara sukarela menjadi pemasar dari perusahaan. Itu adalah salah satu trik atau yang semua sebetulnya perusahaan harapkan. Marketing dari si customer itu sendiri dengan cara mereka sendiri yang unik. Bahkan ada yang kebanyakan saat ini jatuhnya dipaksa ya, dalam tanda kutip. Misalnya Anda beli sesuatu nih, gadget atau apapun itu, mobil misalnya. Terus kalau Anda mau post Anda dengan gadget yang baru Anda beli atau barang yang Anda beli dan Anda mention, kasih hashtag ke perusahaan saya di perusahaan si merek ini, Anda akan dapat bonus misalnya, akan dapat privilege yang berbeda. Nah, sebenarnya ini tujuannya adalah menginformasikan ke banyak orang gitu ya, apa yang kita sudah lakukan yang berkaitan dengan merek ini gitu. Mereka ingin ada sebuah dampak influence yang bisa mempengaruhi orang lain di sekitar kita gitu. Nah, surprise. Bagaimana nih yang dimaksud surprise? Surprise itu adalah sebuah kejutan. Sebenarnya konsumen itu manusiawi ya, suka sekali hadiah, suka sekali kejutan, suka perhatian. Yaitu ibarat pacar sih, kekasih. Jadi kalau kalian punya pelanggan, anggap dia kekasih Anda. Tapi perlakukan dengan sewajarnya gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Kan nggak mungkin kalau orang pacaran nggak ada kemampuan untuk beli dan makan dan mentraktir di resto mewah, kita paksakan surprise di resto yang mewah gitu ya. Tidak harus seperti itu. Surprise itu bukan dinilai dari seberapa kita memberikan sesuatu yang lux atau mahal, tapi seberapa berarti buat pelanggan atau buat kekasih kita. Walaupun itu bentuk sederhana surprise-nya ya. Hanya voucher 10.000 misalnya, itu sangat berarti sebetulnya. Dapat item atau gift away yang langka dan limited edition itu juga satu yang istimewa gitu ya. Ada kalender dan ini desain khusus dari artisan tertentu, itu juga hal yang limited ya, difference. Jadi kita merasa istimewa gitu sebagai pelanggan. That was kind of surprise. Lalu gimana cara yang kita memasarkan berikutnya ya? Yaitu menargetkan iklan. Nah, kita harus mulai memikirkan cara membuat iklan, teman-teman. Untuk iklan, saya beri contoh Pepsi. Di sini ada minuman karbonasi ya, Pepsi. Ada Coca-Cola juga, Fanta dan teman-temannya. Nah, Pepsi ini kalau di luar negeri hype
dibandingin Coca-Cola sih. Hype Pepsi itu tahun berapa ya, tapi sekarang mungkin udah beda lagi kalau untuk minuman karbonasi. Nah, bagaimana supaya kita ketika mengiklankan produk, iklan itu gampang nyantol di pikiran calon pembeli atau si pelanggan? Kita lakukan trik atau strategi yang memainkan rasional juga emosional sekaligus, sehingga memunculkan sisi dari karakter si konsumen itu yang akhirnya dia merasa membutuhkan barang tersebut. Padahal sebenarnya kita membangkitkan jiwa rasional, ya, jiwa emosional dan pikiran rasionalnya gitu. Misalnya Pepsi dengan melakukan pemberian tagline atau quotes untuk iklannya, yaitu refresh your world. Artinya ini adalah minuman penyegar hidup kamu sehari-hari setelah lelah bekerja. Ketika kita menghadapi hari yang penat, panas situasinya, silakan segarkan pikiran dulu. Ya, segarkan kehidupan kita pada hari ini dengan minum minuman yang refresh, yang fresh gitu. Jadi dengan kalimat atau kata tagline, kita bilangnya ya, tagline dari iklan, itu harus kalau bisa ya menyentuh sisi emosional konsumen, dan di satu sisi juga menyentuh sisi rasional konsumen. Pada akhirnya dia merasa bahwa dia butuh produk ini. Mungkin nanti kalian bisa coba lain hunting, melihat merek yang lainnya. Seperti Nike, Just Do It misalkan, We Make People Fly punyanya RX apa lain R ya. Ini banyak banget tagline seperti itu. So, bagaimana caranya kita membuat tagline yang perfect? Gimana bikin tagline yang oke gitu ya. Apple, dia punya tagline think different. Jadi siapapun yang pakai produk Apple, kita langsung bisa bayangkan dia adalah konsumen atau sosok orang yang punya karakter unik dan berbeda dibanding yang lainnya yang tidak pakai produk itu. Dia mendiferensiasikan karakter dari si konsumen yang menggunakan produk tersebut, sehingga dia menamai tagline-nya think different gitu ya. Ada Nike juga, ini yang dulu ya, emotional versus rational. When the shoes get lighter, the moves get tighter. Kalau sepatunya lebih ringan, gerakannya jadi lebih kuat. Nah, itu Nike. Pizza Hut ini udah ganti ya, bukan ini. Pizza Hut to make it good. A flavor or no. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Ya, ada Ferrari ya. Lamborghini or Ferrari? Lamborghini, instinct in your own hands. Nah, itu tagline-nya dari Lamborghini. Milo, energy to win. Ini Milo, susu Milo jadi minuman ya. Tapi sekarang udah mulai ada snacknya juga. Oke, mari kita lihat. Nah, ini apa teman-teman? Oke, dari obat masuk angin, entangin. Banyak juga orang-orang yang kreatif gitu ya. Ada yang mengganti ini dengan obat jagung nge-like, obat anti demam, dia nyebelin muka, mengobati muka pecah-pecah, kurang ganteng gitu dan sebagainya, mengobati perasaan bersalah, kekeliruan. Oke. Itu sebenarnya orang Indonesia kreatif. Teman-teman kalian semua tuh kreatif sebenarnya ya. Yang sudah dibahas di minggu lalu. Jadi ketika harus membuat tagline, pasti kreatif ya. Tinggal bagaimana menemukan momen pada akhirnya bisa membuat emosional dan rasional dari konsumen tersentuh sekaligus. Tips marketing berikutnya adalah
rapi dan bersih. Itu adalah bentuk marketing. Apa yang Anda rasakan ketika Anda masuk ke kafe yang kita sebut merek aja Starbucks misalnya. Lux ya, wanginya kopi semerbak, hawanya kelihatan mewah, rapi, berkelas gitu ya. Karena memang itu adalah sebuah desain yang diprogram seperti itu. That is the interior atmosphere strategic design. Kalau punya toko, kalian juga harus pikirkan sampai ke arah sana. Interior atmosphere harus difikirkan. Nah, sekarang yang saat ini sekarang sedang hype ya, berhasil seperti itu adalah kafe kopi ya. Ada yang menuliskan salah satu keinginan untuk membeli barang di 10 daftar itu punya kafe dan punya coffee maker ya. Saya lupa siapa. Nah, itu harus Anda pikirkan bagaimana ketika punya kafe itu kafenya rapi, enak dilihat, dan atmosfernya itu bikin orang betah. That is cleanness, kebersihan, kerapihan, smooth, nyaman, pikiran enak ketika masuk. Nah, itu harus difikirkan sampai sejauh itu ya. Ini ada satu contoh lagi ya, kelihatan rapi, nyaman, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah handling complaint. Ini yang paling penting teman-teman. Saya sudah katakan sekali lagi, harus diperjelas. Konsumen butuh sekali perhatian, butuh sekali bimbingan gitu ya. Jangan pernah kecewakan mereka. Boleh kita ibaratnya kalau ada konsumen yang nakal, kita peringatkan itu boleh. Tapi bukan berarti mengedepankan kekerasan tanda kutip untuk memberikan sebuah pembelajaran ke konsumen itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, itu perlu kehati-hatian. Kalau ada konsumen yang komplain dan komplainnya di luar kewajaran gitu misalnya, mencari-cari alasan supaya dapat ganti rugi, ya kita juga harus tegur dengan tegas. Tapi di satu sisi ketika komplainnya itu memang benar-benar kesalahannya ada di kita sebagai produsen, kita harus berani membuat bertanggung jawab pada garansi misalnya. Kita harus buat sistem garansi. Kita buka portal bagaimana konsumen bisa mendapatkan akses penanganan dari komplain tersebut, seperti customer care misalnya. Dan kalau sudah ada customer care ya juga harus cepat direspon, jangan lambat. Harus punya prosedur yang jelas ya, SOP yang jelas tentang handling komplain dari konsumen. Harus punya hotline dan berapa lama harus diselesaikan itu ya. Ini dia hotline. So, untuk bisa jadi seorang customer service, apa yang harus dilakukan? Jadi kalian butuh pegawai atau orang-orang berkarakter yang sabar, juga berkomunikasinya dengan jelas, tidak ambigu berkata-kata. Jadi seorang public speaker yang oke gitu ya, punya pengetahuan tentang produk yang cukup, dan gaya bahasanya itu harus yang diplomatis, jangan yang menjatuhkan dan menyalahkan ya, positive language. Juga harus bisa berakting dengan baik, mohon maaf dan sebagainya, maksudnya beretitude dengan pas di waktu yang pas, dan bisa membaca pemikiran konsumen, dalam artian konsumen ini benar-benar komplainnya murni untuk apa? Untuk menjatuhkan atau benar-benar dia butuh garansi karena memang kelalaian kita sebagai produsen, dan punya kemampuan bisa menenangkan situasi ya. Yang terakhir adalah harga. Ini biasanya senjata awal teman-teman ya, senjata awal untuk karakter orang Indonesia kalau jualan. Pasti yang dijadikan pertarungan utama senjatanya adalah harga. Punya saya lebih murah loh, diskon loh kalau beri banyak gitu ya. Tapi untuk orang berduit ya teman-teman, saya saranin sih target pasarnya tuh orang menengah ke atas. Kalau kalian mau mencoba ya membandingkan, boleh sih selain menengah ke atas ya ada pasar yang lain. Tapi percaya deh lebih rewel ya, lebih rewel. Dan barang-barang dengan kategori menengah ke bawah
itu diragukan durabilitasnya, diragukan keawetannya, dan pasti lebih rewel lagi konsumennya. Dan pasti dampaknya lebih besar kalau dia kasih bintang 1 habis kita. Enak tuh jualan barang mahal sebenarnya, tapi mencari pasarnya nggak gampang. Ketika udah dapet enak gitu ya, emang butuh perjuangan. Sesuatu yang enak itu tidak mudah, intinya itu. Soal harga, bisa nggak Bu jadi senjata utama ketika bersaing dan sebagainya. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang ingin usaha, nih saya mau jual sabun nih gitu, saya mau jual ini, tapi saya nggak bisa produksi sendiri gitu. Sebenarnya kita arahkan jadi pengusaha itu memproduksi sendiri. Supaya apa? Supaya kita belajar bagaimana menciptakan sebuah nilai dari barang yang kita jual. Lebih greget gitu usahanya ya, lebih greget, jiwa kita lebih bangkit lagi untuk terus survive kalau kita produksi sendiri. Tapi nggak masalah kalau mau belajar ngambil barang orang dulu dan kita jadi distributor. Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa selamanya seperti ini teman-teman. Kalau benar-benar jiwanya ingin pure jadi seorang entrepreneurship, yang sudah saya katakan entrepreneurship itu adalah creating value, menciptakan produk dan membuat produk itu lebih bernilai dibanding sebelumnya yang belum diolah. So price, kebanyakan orang atau pengusaha itu juga jadi sebuah senjata untuk pemasaran gitu ya. Kalau kalian adalah seorang pemain baru, otomatis kalian harus pastikan ya, pemain baru dan juga produk kalian itu banyak yang juga jual gitu. Ibaratnya pasarnya itu berdarah-darah. Kayak kopi ya saat ini. Misalnya saya punya kafe Bu, baru buka. Kamu jual berapa? Apa aja menunya? Oh ini hampir sama sih sama kopi-kopi di kafe pada umumnya. Tapi kalau sampai Anda newbie dan harganya lebih mahal, akan susah untuk bisa bertahan lama. Kita akan jadi kalah dengan market leader yang sudah duluan terjun dan dia sudah punya pasar dan harganya sudah stabil, dalam artian harganya nggak mahal-mahal amat gitu. Jadi memang saran yang paling pas sebenarnya harga yang Anda tetapkan ketika Anda sebagai pemain baru di produk itu, di usaha itu, adalah di bawah harga dari si market leader. Karena Anda masuknya terakhir, otomatis Anda follower. Mau tidak mau, itulah status yang Anda dapatkan. Waktu Aqua datang, harganya mahal. Lalu setelah itu ada Ades, Le Mineral, dan sebagainya. Anda bandingin aja deh, Le Mineral lebih murah kok dibandingin Aqua. Kenapa? Karena Le Mineral lebih belakangan datang ya, dibanding Aqua yang sudah punya nama, sudah punya brand, udah dipercaya beberapa orang yang emang market dan pelanggannya setia ya. Dan bunuh diri kalau Le Mineral itu begitu keluar langsung harganya lebih mahal dari Aqua yang gak akan laku. Siapa dia orang baru tiba-tiba nyerobot. Sama juga dengan mie sedap, tapi sekarang Le Mineral sudah lumayan harganya hampir setara dengan Aqua karena sudah punya market, dia sudah punya pasar. Ini dia berani menaikkan harga, sudah pede. Ibarat sudah naik semesternya. Kalau semester awal takut-takut, malu-malu karena masih belum punya pengalaman gitu ya, sama dosen masih segan banget. Kalau udah mulai naik punya adik tingkat, mulai keluar anehnya, mulai keluar uji coba rebelnya, beberontaknya gitu ya, karena udah ngerasa nyaman, udah ngerasa ada dukungan dari beberapa dosen yang dekat misalnya. Nah seperti itu kurang lebih korelasinya ya. Sama juga dengan mie sedap waktu dia muncul pertama kali dan ingin sama dengan ingin bersaing atau berkompetisi dengan Indomie yang goreng ya, sedap goreng dengan Indomie goreng. Otomatis market leader yang pertama kan Indomie yang sudah lebih dulu dengan harga 1.900 waktu itu, di sekitar berapa tahun yang lalu. Dan sedap melempar harga di 1.650 kalau nggak salah, 1.700. Sedap gila kalau sampai dia kasih 2.000. Nah gimana dengan Lemonilo Bu gitu ya. Dan akhirnya sekarang sedap juga udah hampir sama sih, hampir 2.000. Tapi karena dia market terakhir ya, follower, dia fokusnya dalam mencari konsumen dulu. Kalau konsumennya sudah trust sama produk sedap, udah banyak fans, dinaikin,
fans tetap akan loyal. Itu ya, itu triknya. Jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba balik modal biar cepet gitu ya, harganya sama misalnya. Pasar itu penting. Kepercayaan pelanggan, saya sudah bilang, customer itulah senjata utama sebenarnya, aset kita yang utama. Orang percaya dulu, kepercayaan itu susah setengah mati ya. Oke, so itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya terkait dengan harga. Nah, kenapa harga ini kita harus perhatikan dengan baik, teman-teman? Karena harga ini mempresentasikan banyak hal. Pertama adalah mendapatkan pelanggan. Lalu yang kedua, kita juga bisa memposisikan diri dengan pesaing dan mempresentasikan biaya produksi, biaya iklan dan sebagainya, serta manfaat yang didapatkan konsumen dari produk itu ya. Itu juga yang harus diperhatikan ketika kita menetapkan harga. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya informasikan. Yang bisa saya bagi informasinya dan pengetahuan terkait dengan marketing tips. Jadi kesimpulannya adalah untuk bisa memasarkan sebuah produk atau jasa perlu memperhatikan beberapa faktor ya. Ada faktor harga, ada faktor kebersihan, faktor handling komplain, ada faktor cleanness, faktor iklan, bagaimana membuat tagline, juga bagaimana melakukan pelayanan yang baik, dan kita mengobservasi pemasaran di produk-produk lain yang sejenis dengan produk kita. Dan terakhir, kita juga harus kenali konsumen. Oke, itu dia tips tentang pemasaran, bagaimana cara memasarkan. Jadi ini belum ke jenis pemasarannya ya, baru di titik ini bagaimana cara memilih pemasaran yang baik atau hal yang harus diperhatikan ketika atau sebelum memasarkan produk. Baik teman-teman, silakan Anda memberikan pertanyaan ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan NIM. Nanti saya akan cek dan kita akan bahas lagi di minggu depan. Sampai bertemu lagi di kelas minggu depan. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.